Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi. Ini saya dapetin Beat Echo. Jadi dia kendalanya jika dipakai jalan itu di kecepatan 0 sampai 60, itu kalau kita tarik gas pelan itu motor itu ngadat atau berebet, kadang-kadang malah mau mati ya. Jadi kendalanya di situ. Dan itu kalau saya rasain sih antara suplai bahan bakarnya yang telat atau kurang, atau pengapiannya yang nggak benar, atau misalnya putus-putus seperti itu. Dan saya juga udah cek kode kedipan mil. Di sini tidak ada kode kedipan mil yang rusak apanya gitu. Biasanya kalau ada kerusakan di sistem BGM FI nya biasanya ada muncul kode kerusakannya, tapi di motor Beat ini nggak ada muncul kerusakannya ya teman-teman. Jadi nanti apa permasalahannya kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, dan jangan di skip videonya agar teman-teman nanti paham untuk penjelasan saya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke ya teman-teman, ini masalahnya tadi bitnya ngadat. Nah ini injektornya. Kebanyakan orang kemarin saya juga udah ngecek ya. Jadi ini motor ini ngadat ini di RPM bawah ya, di RPM bawah. Jika kita tarikan bawah dari 0 sampai ke 40 itu dia ngadat, motornya ngadat. Jadi ngadat itu teman-teman bisa rasain. Kalau yang saya rasain sih kayak bahan bakarnya dia telat atau suplai bahan bakarnya yang kurang seperti itu. Dan kemarin saya juga udah cek tekanan full pumpnya ini tekanannya bagus, 294 kilopascal, jadi bagus ya. Terus saya cek pengapiannya juga kondisinya bagus, koilnya juga bagus, semuanya kondisinya bagus. Dan saya juga udah nyobain, saya ganti pakai injektor punya Beat, tapi tetap sama aja, nggak ada efek. Dan kebanyakan sebenarnya kalau ini mau diganti pakai punya Vario, injektornya ini diganti pakai punya Vario 125, sembuh, ngadatnya pasti sembuh. Cuman sembuh tapi kan nggak menyelesaikan masalah gitu. Jadi kenapa saya bilang nggak menyelesaikan masalah kalau teman-teman ganti injektornya pakai punya Vario 125? Karena spek injektor Vario 125 dengan Beat itu berbeda. Jadi kalau speknya, untuk spek Vario 125 sendiri dia speknya kan lebih tinggi ya, lebih gede, otomatis suplai bahan bakarnya dia lebih banyak seperti itu. Karena yang saya indikasikan di sini adalah suplai bahan bakarnya dia yang berkurang. Jadi kenapa saya bilang kalau diganti Vario 125 sembuh, masalahnya sembuh, untuk ngadat-ngadatnya sembuh, cuman masalahnya kan belum selesai. Jadi bukan masalah di injektornya. Kalau seandainya teman-teman ganti pakai punya Beat ya tetap sama aja, masalah itu ada, tetap masih ngadat seperti itu. Jadi saya nggak pernah saranin untuk diganti pakai injektor Vario 125. Kalau seandainya teman-teman ganti Vario 125 ini sembuh, motor sembuh dari ngadat, sembuh. Karena saya juga pernah saya cobain pakai punya Vario 125 sembuh. Jadi cuman kita kan nggak tahu masalahnya apa nih, penyebabnya kok ini motor bisa ngadat gitu loh. Tapi kalau seandainya misalnya teman-teman ganti Vario 125 dan nanti untuk kedepannya kalau injektornya ini rusak dan teman-teman atau misalnya di bengkel atau teman-teman nanti lupa terus diganti pakai punya Beat, nah masalah yang teman-teman rasain yang dia ngadat itu akan muncul lagi seperti itu. Itu yang saya bilang menyelesaikan masalah tapi masalahnya masih ada kayak gitu. Jadi kalau sistem BGM FI itu jadi satu kesatuan ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman dipikirin oh injektornya nih kayaknya kurang, suplainya kurang, kita ganti speknya yang lebih tinggi. Nah tapi kan tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Dan kebetulan masalah ini kalau di Beat Echo ini saya temuin masalahnya itu adalah di sensor EOT nya. Sensor EOT itu apa? Sensor engine oil temperature.
Itu fungsinya buat apa? Yaitu dia untuk membaca suhu mesin ya, dengan oli ya, suhu mesin tapi dengan menggunakan suhu oli, suhu panas oli, seperti itu. Jadi kalau seandainya si EOT nya ini, sensor EOT nya dia baca suhunya nggak sesuai, otomatis dia ngasih perintah ke ECM nya juga nggak sesuai gitu loh. Jadi kalau seandainya misalnya motor ini harusnya panasnya harusnya misalnya 50 derajat, sedangkan EOT nya bacanya cuma 20 derajat. Nah otomatis ngasih perintah ke ECM nya juga, ngasih info ke ECM nya juga 20 derajat, sedangkan aktual mesinnya ini panasnya harusnya 50. Otomatis ECM ngasih perintah ke injektor itu pasti juga berbeda. Yang harusnya dikasih suplai bahan bakarnya, yang harusnya nyemprotnya injektornya lama, tapi karena pembacaan di sensor EOT nya yang bermasalah, otomatis ECM nya ngasih perintah ke injektornya pun dikasih suplai bahan bakarnya sedikit. Nah otomatis jadi kalau dibilang telat, jadi telat bahan bakarnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini masalahnya adalah di sensor EOT nya. Sensor EOT nya di mana posisinya? Nah ini ada di sini nih teman-teman, ini sensor EOT nya, itu sensor EOT nya yang bermasalah. Nah kalau ini cara gampangnya, kalau teman-teman misalnya nemuin motor ngadak, teman-teman udah coba cek nih, kondisi pengapian bagus, tekanan bahan bakarnya juga bagus. Nah kalau mau ngetes sensor EOT, coba teman-teman lepas saja soket sensor EOT nya ini soket ya, ini soket, ada soketnya, itu teman-teman lepas. Nah ini ya, nanti teman-teman lepas saja, ini cara lepasnya tinggal ditarik. Nah kalau sudah dilepas, coba teman-teman nyalain motornya dan teman-teman pakai jalan. Kalau dia sembuh, ngadatnya atau berebetnya sembuh, nah berarti masalahnya adalah di sensor EOT. Kenapa kalau dicabut dia sembuh? Karena pembacaannya 0, suhunya 0, otomatis sama aja kayak kondisi dingin, kondisi mesin dingin, otomatis suplai bahan bakarnya si ECM ngasih perintah ke injektor untuk ngasih suplai bahan bakarnya lebih banyak, seperti itu. Jadi teman-teman harus dicek juga ya. Nah ini kalau ini masalahnya di sensor EOT nya, jadi saya sudah coba ganti dan sembuh masalahnya, seperti itu. Jadi yang tadi saya bilang kalau teman-teman pakai injektor Vario 125 juga sembuh, cuman itu tadi yang saya bilang tidak menyelesaikan masalah. Makanya yang saya bilang kalau di sistem PGM FI itu jadi satu kesatuan, jadi kayak injektor, terus di sistem pengapian, di sensor solenoidnya juga, dan sensor TP, sensor EOT itu juga jadi satu kesatuan. Jadi ECM ini bacanya dari berapa derajat kita buka, itu juga dibaca, suhu mesinnya berapa. Jadi nanti ECM ngasih perintah, semprotan bahan bakarnya harus sekian, harus berapa detik lamanya pembukaan di injektornya ini, dan pengapiannya juga seberapa besar, seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau ini sebenarnya kalau sensor EOT itu dia ada kedipannya. Kalau dia sensor EOT nya udah rusak, itu ada kedipannya 7 kedipan. Cuman di motor ini dia nggak ada kedipan, saya cek pun dia nggak ada kedipan, nggak muncul kedipan, seperti itu. Jadi saya pikir juga kondisinya normal, nggak ada masalah, tapi ternyata sensor EOT nya yang bermasalah. Jadi kadang-kadang dia bacanya ngaco, kadang-kadang enggak. Jadi ini kalau dipakai pun kadang-kadang adat, kadang enggak, kadang normal, kadang enggak, seperti itu. Jadi ECM pun bacanya bahwa sensor EOT nya juga masih fungsi, seperti itu. Kalau sensor EOT nya sudah benar-benar rusak, ya baru muncul kedipan di milnya, di lampu indikator yang ada speedometer ini, lampu indikator injeksinya ini ya. Jadi teman-teman, oke teman-teman, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya.
dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.